Halo semuanya, saya Alvin. Di video kali ini saya ingin mengenalkan apa yang kelompok riset kami lakukan sehari-harinya. Semoga video ini nantinya bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa program studi Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan yang berencana bergabung dengan kami nantinya. Kelompok riset kami namanya Simon, adalah singkatan dari Systems Modeling and Optimization. Kelompok riset ini kami dirikan di tahun 2021. Simon sendiri sebetulnya terinspirasi namanya dari Systems Optimization Laboratory yang ada di Stanford University. Lab ini didirikan oleh George Dantzig. Saya pikir teman-teman pernah dengar nama George Dantzig ya. Beliau adalah bapak linear programming yang terkenal dengan simplex dan beberapa metode lain. Namun sebenarnya Systems Optimization Laboratory bukanlah lab rujukan utama yang kami jadikan role model. Ada beberapa profesor, research group, lab yang kami jadikan rujukan. Namun jika diminta menyebutkan salah satu, mungkin kami akan menyebutkan Zero Hunger Lab yang ada di Tilburg University di Denmark. Lab ini sesuai namanya berusaha mengadres permasalahan pangan dengan pendekatan analitis. Salah satu proyek besar yang lab ini pernah lakukan adalah bekerja sama dengan World Food Program (WFP) di UN untuk membuat sebuah model dan juga sebuah software yang nantinya bisa mengoptimize rantai pasok pangan dari bahan baku di sebuah negara sampai makanan jadi di negara resipien. Dan banyak lagi ya yang dilakukan di lab ini. Oke, kalau gitu apa yang kami lakukan? Jadi objektif kami adalah kami juga sama seperti Zero Hunger Lab, turut berkontribusi terhadap tercapainya Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan cara mendesain, menyediakan, dan menawarkan solusi-solusi analitis, khususnya pada konteks atau level lokal dan juga regional. Sustainable Development Goals (SDGs), saya yakin teman-teman sudah pernah dengar ya, adalah sebuah blueprint yang disusun oleh berbagai negara di dunia tentang apa sih dunia yang lebih baik ke depannya, apa sih dunia yang berkelanjutan. Dari satu tujuan besar tadi akhirnya disusun 17 tujuan-tujuan yang lebih kecil. Jadi dalam SDGs, dunia yang berkelanjutan adalah dunia yang tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, akses kesehatan yang baik, akses pendidikan yang baik, dan masih banyak lagi. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ingin mengadres SDGs dengan pendekatan analitis. Biasanya ketika orang-orang bicara soal analitis, orang-orang akan familiar, orang-orang akan mengasosiasikannya dengan istilah-istilah di dalam computer science seperti machine learning, deep learning, dan data mining, dan masih banyak lagi. Namun sebenarnya analytics adalah istilah yang luas, adalah istilah payung. Analytics itu sendiri definisinya adalah metodologi yang kita gunakan untuk mengubah data agar kita bisa sampai pada keputusan yang lebih baik. Dan di dalamnya ada banyak sekali metodologi dan topik ya. Misalnya mathematical programming, meta-heuristic, simulasi, multi-criteria decision making. Ada banyak sekali. Oke, kalau begitu apa yang kami lakukan gitu ya.
Sekarang saya akan mengenalkan ke teman-teman semua beberapa contoh proyek yang pernah kami lakukan. Salah satunya adalah terkait SDGs nomor 3, yaitu kesehatan. Ini topiknya tentang distribusi vaksin saat pandemi. Jadi konteksnya dulu di Balikpapan, distribusi vaksin, pemberian vaksin itu dilaksanakan secara terpusat di satu tempat, jadi semua orang ke sana. Kelemahan dari sistem seperti ini adalah rasio pemenuhan vaksinasi bisa terjadi lebih lambat. Selain itu, idealnya ketika memberikan vaksin, kita ingin seluruh kelompok usia itu dapat. Namun kalau terpusat kan susah meratakan pembagiannya. Jadi idenya adalah gimana kalau kita bikin sistemnya menjadi terdesentralisasi, sehingga orang cukup pergi ke puskesmas saja, sehingga pemenuhan rasio vaksinasinya bisa terjadi lebih cepat, dan juga seluruh kelompok usia bisa mendapatkannya secara bersamaan. Jadi desainnya adalah seandainya di atas ini adalah 6 rumah sakit besar di Balikpapan yang nantinya dijadikan gudang vaksin sementara. Dengan metode analitis, dalam hal ini mathematical programming, kita bisa mengatur untuk puluhan puskesmas yang ada di Balikpapan, masing-masing akan terima berapa setiap minggunya. Misalnya di sini ada satu puskesmas, kita bisa mengatur minggu pertama sampai minggu keempat berapa yang dia terima. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengatur dari yang kita kirim berapa yang kita alokasikan untuk kelompok usia yang manula, yang rawan, yang muda, dan kelompok usia lainnya. Dan lebih dari itu, kita juga bisa mengatur, seandainya kita punya beberapa opsi vaksin, beberapa brand, kira-kira dari yang kita kirim tadi, brand A berapa, brand B berapa, dan seterusnya. Ini yang pernah kita lakukan. Contoh lainnya, masih berhubungan dengan SDGs kesehatan, adalah sistem transfer pasien. Jadi konteksnya masih sama saat pandemi dulu di Balikpapan. Biasanya Balikpapan dan beberapa daerah lainnya, bukan kota besar ya seperti Jakarta atau Surabaya, rumah sakit rujukan COVID itu hanya 1 atau 2, sehingga otomatis yang terjadi adalah pembeludakan di rumah sakit tersebut, nggak bisa menangani pasien yang masuk gitu ya. Dan idenya adalah bagaimana kalau kita seandainya ya kita bisa menyediakan alat yang cukup untuk rumah sakit lainnya. Bagaimana kalau kita bisa transfer pasiennya, kita ratakan sehingga tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi di atas kapasitas. Jadi semuanya merata. Sebagai contoh di sini ada 6 rumah sakit yang kami jadikan case study. Di rumah sakit ini semoga terlihat ya. Ini adalah rumah sakit rujukan utama di Balikpapan. Rumah sakit rujukan COVID. Dan garis merah di sini menunjukkan kapasitas di rumah sakit tersebut. Dan semoga terlihat titik kuning menunjukkan pasien yang dirawat di rumah sakit itu per harinya. Dan bisa kita lihat ya di pertengahan periode rumah sakit sudah mulai kewalahan. Mereka menangani di atas kapasitas yang seharusnya. Namun di rumah sakit yang lain, kita lihat mereka menerima pasien COVID, namun mereka beroperasi jauh sekali di bawah kapasitasnya. Dan dengan pendekatan analitik, dalam hal ini sama, pendekatan mathematical programming, kita bisa distribusi ulang, kita bisa transfer gitu ya pasiennya. Kira-kira di periode ini, kita akan transfer ke rumah sakit ini berapa. Seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah di titik warna biru, yang kuning ini before, yang biru ini afternya, rumah sakit
akhirnya beroperasi on capacity, tidak kelewatan, bahkan under. Dan sebaliknya, rumah sakit yang sebelumnya beroperasi jauh di bawah capacity, sekarang bisa lebih mengoptimalkan kapasitasnya, namun tetap beroperasi di bawah kapasitas seharusnya. Dengan begini, secara overall tidak ada lagi rumah sakit yang kewalahan, dan kapasitasnya di semua rumah sakit bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan. Oke, itu adalah 2 proyek yang pernah kami kerjakan di grup kami. Tentu saja ada beberapa proyek lain ya yang kami kerjakan. Jika teman-teman berminat, bisa lihat proyek-proyek tersebut di video-video lain di channel ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton.